menuju ke salah satu tempat yang menjadi inti daripada ibadah kita. Di manakah tempat itu? Yaitu adalah di padang Arafah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Jadi inti daripada semua rangkaian ibadah haji, puncaknya yaitu pada saat kita berwukuf di padang Arafah, yang mana di sana insya Allah kita akan diangkut dari kota Mekah, dari hotel kita ini menuju ke padang Arafah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Adapun pelaksanaan wukufnya itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjahnya, mulai dari tergelincir matahari waktu zuhur hingga nanti terbenam matahari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingin membahas terlebih dahulu mulai dari rangkaian yang paling awal hingga nanti rangkaian yang paling akhir dari perjalanan ibadah haji kita. Yang pertama, hari ini sekarang hari Minggu, besok hari Senin, lusa hari Selasa. Kita diangkut dari hotel kita yaitu pada hari Rabu. Untuk jamnya ini masih belum ditentukan. Apakah jamnya itu nanti pagi, ataukah siang, ataukah sore? Semuanya harap bersabar menunggu kapan waktu tersebut akan diumumkan. Tapi man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui perjalanannya dia menuju ke suatu tempat, maka hendaklah ia bersiap. Waktu urusan belakangan. Yang penting kondisi kita benar-benar sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus bekal-bekal yang kita bawa dan juga bekal-bekal dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka kalau misalkan ada ibu-ibu yang ribut dress code-nya apa nanti ketika di Arafah, maka seyogianya harusnya kita bisa lebih ribut lagi. Bekal apa yang kira-kira sudah harus kita bawa sebelum kita masuk ke padang Arafah? Apakah kesabaran kita selama ini sudah kita taruh di dalam hati kita? Apakah husnuzon kita, baik sangka kita kepada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita tempatkan dalam hati kita? Apakah niatan untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada Allah sudah kita rencanakan selama proses perjalanan ibadah haji kita nanti? Karena sungguh takwa kita kepada Allah tidak akan pernah tercapai kalau kita hanya beribadah untuk diri kita sendiri, tanpa memperdulikan sesama kita, terutama pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti. Kembali lagi, sebelum kita manasik haji selalu diucapkan bahwasanya tujuan utama kita yaitu bagaimana caranya untuk menggapai haji yang diterima oleh Allah, lebih-lebih mendapatkan haji mabrur. Saya bahas dulu dari mulai hajjun mabrur. Mabrur berasal dari kata bahasa Arab, berakar dari kata birrun, sama persis dengan kalimat birrul walidain. Birrun diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kebaikan-kebaikan. Lantas apa yang dimaksud dengan hajjun mabrur? Apa arti daripada definisi haji yang mabrur? Artinya yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dipenuhi sifat-sifat kebaikan, dipenuhi sifat-sifat ketaatan kepada Allah, ditanamkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kemudian setelah ia pulang ke tanah air, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan mereka bisa sosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah airnya. Itu adalah maksud daripada haji yang mabrur. Artinya kebaikan-kebaikan setelah ia melakukan ibadah haji tetap ia torehkan dalam kehidupannya sehari-hari hingga nanti dia kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya Bapak dan Ibu,
Haji yang mabrur itu beratnya bukan pada saat pelaksanaannya, tapi yang paling berat yaitu adalah bagaimana mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, mempertahankan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah, dan juga kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Coba kita lihat sekarang fenomena yang terjadi. Fenomena yang ada, mungkin di antara kita masih ada yang berpikir, saya kan di sini hajinya bayar, saya nggak ditugaskan untuk nenteng lansia, saya nggak ditugaskan untuk bantuin lansia, karena saya tugasnya saya mau ibadah. Ada nggak kira-kira yang pemikirannya seperti itu? Kalau memang ada, ya, berarti ada yang salah daripada hakikat yang kita maknai dalam perjalanan spiritual haji ini. Karena salah satu daripada makna hajjun mabrur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa ciri-ciri dan tanda daripada orang yang hajinya mabrur?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ifsa'us salam." Orang yang hajinya mabrur, ia menebarkan kedamaian kepada sesama saudaranya. Dia menebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama saudara semuslimnya. Wa it'amut ta'am, dan dia gemar untuk memberi kepada saudara-saudaranya. Jadi tanda daripada haji yang mabrur saja, dia mampu mengaplikasikan pada saat haji dan pasca hajinya, yaitu bagaimana caranya dia menebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesamanya. Maka jangan aneh nanti Bapak dan Ibu, kenapa surga yang Allah berikan dalam pelaksanaan ibadah haji itu sungguh berat. Karena yang namanya pelaksanaan ibadah haji, orangnya banyak, punya pikiran yang banyak, kemudian kondisinya luar biasa banyak, penuh sesat, maka di situ nanti akan muncul sifat-sifat asli manusia. Nah, makanya di awal daripada pelaksanaan ibadah haji, para ulama kita, para guru-guru kita menitik beratkan kepada satu tujuan yang paling utama, yaitu menggapai haji yang mabrur. Maka kita kupas tuntas dulu, apakah itu haji yang mabrur. Tadi ada dua hal. Yang pertama, ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Tadi dulu, minum dulu ya. Ternyata cepat banget aus. Alhamdulillah. Jadi ada apa tadi? Ada berapa? Dua. Ifsa'us salam, menebarkan kedamaian. Saling doa mendoakan dari sekarang. Kita pegang tangan teman kita, Kong Dehir. Mudah-mudahan besok di Arafah sehat. Teman sekamar kita. Ke istri kita, para suami yang membawa istri-istrinya. Wahai istriku, pasanganku, mudah-mudahan nanti engkau sehat, diberikan kekuatan oleh Allah dalam melakukan pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi menebarkan kedamaian, kebaikan-kebaikan yang bisa kita tanamkan selama pelaksanaan ibadah haji. Maka yuk sama-sama. Ada apa nih? Oh, sebelah ada pengajian. Ya udah. Maka ada satu hal yang mau saya titik beratkan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti ketika di Arafah, kita ini satu kesatuan. Semuanya kita ini satu kelompok. Bahkan kepada saudara sesama muslim saja, kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya untuk saling membantu. Untuk saudara sesama muslim, beda golongan,
beda KBIH, beda daerah, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk saling tolong. Apalagi kita berada dalam satu daerah yang sama, kita berada dalam satu kelompok yang sama. Maka besok ketika pelaksanaan di sana, saya pengen siapapun dari kita, jadikan diri kita ini adalah pelayan tamu-tamunya Allah. Bu, ada nggak? Dulu ada yang bingung sama saya, sampai bilang gini, Ustadz, ini ketua yayasan ngangkat air. Iya, saya kan karo. Ketua yayasan ngambil nasi. Iya, saya kan karo. Karena tugas saya di situ juga saya harus ambil apa? Air, ngambil nasi. Tapi kan jabatan Ustadz nggak ada jabatan-jabatan. Jabatan itu sifatnya sementara. Tapi ketika saya sudah ada di sini, saya memposisikan diri saya adalah sebagai pelayan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dari kita, saya yakin bisa untuk melakukan hal yang demikian. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak pernah tahu amal soleh kita akan diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan saya tuh kadang sedih. Mungkin hajinya saya itu lebih banyak dari hajinya Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah haji saya ini yang banyak? Totalnya mungkin sudah 6, menuju ke haji yang ke-7. Apakah di antara 6 haji yang saya lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak? Saya pun nggak tahu hingga saat ini. Maka yang saya tahu, yang saya pasti, sebagaimana yang Rasulullah katakan, ya, ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain berupa makanan, selama makanan tersebut dipakai oleh saudara sesama muslim kita, tenaganya dia pakai sholat, tenaganya dia pakai umroh, maka kita yang memberikan makanan akan mendapatkan pahala seperti yang ia kerjakan. Bukankah kita waktu bulan puasa gemar untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang hendak berbuka puasa? Bukankah di situ ada janji Rasulullah, barang siapa yang memberikan perbekalan untuk orang-orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala. Maka disitulah saya menitik beratkan, jadikan kita ini pelayan tetamunya Allah. Mudah-mudahan apabila ada kekurangan dalam ibadah kita, kekurangan dalam sholat kita, kekurangan dalam bacaan Al-Quran kita, kekurangan dalam aktivitas-aktivitas rangkaian ibadah haji kita, mudah-mudahan ketika kita menolong kepada sesama, Allah sempurnakan setiap rangkaian-rangkaian ibadah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti tanggal 8 sekali lagi kita baru mau diangkut menuju ke Padang Arafah. Maka di situ ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan agar amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan dan kita laksanakan itu mampu menyempurnakan amalan-amalan wajib yang kira-kira pahalanya kurang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah meremehkan amalan-amalan sunnah. Bahkan ketika di akhirat kelak, malaikat itu laporan kepada Allah, ya Allah, sungguh ada hamba-Mu yang ternyata amalan-amalan sholatnya ini banyak yang kurang ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, hal huwa minat tatawwu, apakah dia ini punya amalan-amalan sholat sunnah? Apabila ia punya amalan-amalan sholat sunnah, maka sempurnakan amalan-amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnah yang ia kerjakan. Maka salah satu sunnahnya sebelum kita berihram untuk haji, yang pertama yaitu adalah mandi sunnah ihram. Di sini ada tanda kutip. Bagaimana dengan kita yang mungkin kondisinya sedang kondisi dalam keadaan sakit?
atau kondisinya tidak mungkin untuk melakukan mandi sunnah ihram. Maka apabila dalam kondisi sakit, mandi sunnah ihram itu tidak lagi menjadi suatu sunnah yang diharuskan. Kenapa? Karena kesehatan kita itu saat itu kondisinya lebih harus diprioritaskan dibandingkan dengan amalan sunnah yang ingin kita kerjakan. Contoh, batuk, pilek, badan meriang, orang disuruh mandi sunnah ihram. Nyampe di Arafah tepar, Bu. Menggigil. Ya. Jadi kesehatan itu menjadi prioritas nomor utama. Karena hukum Islam itu fleksibel. Ingat sekali lagi. Hukum Islam itu adalah fleksibel. Ada orang yang sholatnya berdiri, nggak mampu berdiri, ada solusinya, duduk. Nggak mampu untuk duduk, solusinya berbaring. Tak mampu berbaring, dia mungkin hanya bisa rebahan, maka boleh dia sholatnya rebahan. Nggak bisa gerak sama sekali, cuma menggerakkan mata saja, maka itu dia diperintahkan untuk sholat sambil menggerakkan kedua matanya saja. Jadi hukum Islam sekali lagi fleksibel. Kalau sehat, lakukan mandi sunnah ihram dengan mengucapkan nawaitul ghusla li sunnatil ihram. Di mana niatnya? Di dalam hati. Artinya saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Dari mulai mandi tuh pra pelaksanaan haji, ya, dalam niat penuh dengan kesungguhan, ya, sambil ketika mandi itu kita guyur dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau telah ampunin dosa-dosa saya, dosa dari ujung kepala saya hingga dengan ujung kaki saya. Engkau telah maafkan, lagi ngebasuh muka, ngebasuh kedua mata. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mandi ini, ya, dari doa istighfar yang saya bacakan, mudah-mudahan maksiat-maksiat yang pernah dilakukan oleh mata saya, memandang apa yang telah Engkau haramkan, melihat apa yang tidak Engkau ridhoi, mudah-mudahan di situ Engkau telah maafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dua kelopak mata saya, ya Allah. Dari mulai lisan, air tersebut turun nanti ke lisan kita. Ya Allah, Engkau maafkan mulut yang mungkin dahulu sering berkata kasar, yang mungkin dahulu pernah melontarkan kalimat-kalimat yang bohong, yang dulu mungkin pernah mencela orang lain. Ya, semuanya tuh. Sebagaimana air tersebut turun hingga kaki, kemudian dia terbuang dari tubuh kita, di situ kita husnuzon sama Allah, mudah-mudahan airnya jatuh, airnya terbuang, begitu juga dosa-dosa kita kepada Allah sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ nanti ringan betul kita melangkah menuju ke Arafah, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan, ya. Bahkan timbul rasa rindu, timbul rasa cinta kita kepada Allah. Deg-degan seakan-akan kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, mandi udah selesai. Terus ngapain lagi? Gunting kuku. Setelah gunting kuku, ya, kita punya bapak-bapak nih, kumisnya dicukur, Pak. Kumisnya diapain? Cukur. Kalau jenggot sunnahnya dipanjangin, jangan dicukur. Biarin kayak Pak Dokter itu, Masya Allah, bewoknya udah kayak orang Arab. Dan beliau udah azan. Azan Masjid At-Taubah Pak Dokter, Masya Allah. Tinggal bentar lagi kita suruh, udah mau pulang, beliau harus jadi imam sekali. Enggak. Ya, sampai mana tuh lupa saya jadinya. Adan. Kumis. Iya. Kumisnya sebelum mandi boleh nggak? Apa? Boleh, sebelum mandi juga boleh. Tapi di situ sudah diniatkan. Ya, jadi kita gunting kuku udah diniatin, Bu. Untuk apa? Ngamalin sunnah berihram. Kalau nggak diniatin, wa innama likulli imri'in ma. Segala sesuatu, amalan-amalan yang tidak diniatkan, maka itu tidak akan melahirkan pahala sama sekali. Sekali lagi, amalan yang kita lakukan
tanpa ada niatnya, maka itu tidak melahirkan pahala sama sekali. Sebagai contoh, saya hari ini nggak makan dari subuh sampai kemudian maghrib, tapi nggak niat puasa. Tiba-tiba ada Pak Sukarjo, beliau niat puasa, kemudian beliau sahur, kemudian beliau tidak makan hingga maghrib. Kira-kira yang saya lakukan namanya puasa atau bukan? Bukan, kan sama pekerjaannya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Maka ketika menggunting kuku, kemudian mencukur kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu-bulu yang lainnya, niatkan untuk mendapatkan pahala sunnah ihram. Bisa dipahami sampai situ? Pakai parfum, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pahala sunnah saya dalam berihram. Itu ganjarannya istimewa, pahalanya istimewa, karena kita mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mudah-mudahan yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam pelaksanaan prosesi ibadah haji yang nanti akan kita jalankan. Oke, yang pertama itu. Kapan itu dilakukan? Tanggal 8. Boleh sebelum subuh, boleh ba'da subuh. Ya, langsung ba'da subuh langsung. Kenapa? Bisa jadi kita diangkut jam 8 pagi, bisa jadi kita diangkut jam 12 siang, bisa jadi kita diangkut setelah asar. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, kapanpun diangkatnya, kondisi kita pada saat itu sudah siap lahir dan batin. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oke. Kemudian selanjutnya, di mana kita akan melafazkan niat untuk berhaji. Nah, kita mau melafazkan niat berhaji, saya pisahkan menjadi dua tempat. Yang pertama, niat haji untuk bapak-bapak itu berada di lantai 12. Maka yang ada di lantai 14 bisa turun ke lantai 12. Kapan waktu untuk melafazkan niatnya? Waktu untuk melafazkan niatnya yaitu jam 8 pagi. Setelah dari bapak-bapak, saya akan naik ke lantai 13. Disitulah tempat ibu-ibu untuk melafazkan niat untuk berhaji. Maka yang ibu-ibu berada di lantai 14, turun ke lantai 13 untuk niat sama-sama. Bagaimana dengan teman-teman yang di 817? Ya, untuk teman-teman yang ada di 817, kalau saya nanti memungkinkan untuk datang ke sana, saya pasti akan datang. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, saya akan bimbing niatnya secara online by phone. Ya, karena memang situasinya masih belum bisa ketebak nih. Apakah saya bisa jalan ke 817 ataukah kondisinya pada saat itu semua hotel udah disegel. Nggak boleh ada yang keluar hanyalah orang-orang yang mau masuk ke dalam bis saja. Jadi itu masih menunggu bagaimana situasi dan kondisi yang ada pada saat kita mau melafazkan niat. Sebelum itu, yuk kita lafazkan niatnya sama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Itu niat yang agak panjang. Bagaimana niat yang agak pendek? Labbaik Allahumma hajjan. Yuk sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Maka saya mau ada tambahannya lagi. Apa itu? Niat dengan lafaz ishtirat. Apa ini niat dengan lafaz ishtirat? Apabila situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Maaf, kita nggak ada yang pernah tahu bagaimana 5 menit kemudian kita kondisinya seperti apa. Bisa jadi kondisinya sekarang sehat, 5 menit yang akan datang mungkin Allah takdirkan kita lumpuh.
Nauzubillah. Nah, maka dari itu kita butuh di dalam melafazkan niat haji ini ditambah dengan lafaz istirat. Untuk apa lafaz istirat ini? Apabila nanti situasi dan kondisi tidak memungkinkan bagi kita pada saat kita melakukan rangkaian ibadah haji, tiba-tiba ada salah satu hal yang menghalangi diri kita untuk bisa menuntaskan rangkaian tersebut, maka kita bisa bertahallul di mana tempat tersebut kita terhalang untuk melanjutkan rangkaian hajinya. Ya, lafaznya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in habasani. Habisun. Famahilli. Haitsu habastani. Nanti saya share doanya di grup ya. Oke. Jadi nanti pada saat waktunya ya, Bapak dan Ibu bisa melihat catatan lafaz istirat dan juga lafaz niat haji ya. Saya akan bimbing sama-sama lantai 12 dulu, kemudian barulah setelah itu lantai 13, barulah dari situ nanti saya ke 8, 17 ya. Maka itulah lafaz yang harus kita baca pada saat kita hendak mau berihram ya untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika niat sudah dilafazkan, maka disitulah sudah berlaku larangan-larangan ihram. Sambil menunggu waktu kita dijemput dengan bis, maka dari situlah kita sudah harus menjaga larangan ihram. Ya, banyak larangan-larangan ihramnya. Insya Allah nanti akan kita bahas di sesi manasik haji yang kedua. Ya, dari situ kita sabar menunggu dengan apa? Dengan membaca talbiyah. Karena salah satu sunnahnya ketika kita sudah dalam kondisi berihram yaitu membaca talbiyah di setiap waktu. Tidak mesti harus berbicara dengan ucapan yang keras, tidak mesti. Bisa juga bertalbiyah daripada hati kita masing-masing, sambil merenungi setiap makna yang kita baca dari ucapan-ucapan talbiyah tersebut. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilan. Seakan-akan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Makanya disitulah nanti kita akan sama-sama merenung ketika di Arafah. Karena makna daripada Arafah, al-wukufu bi Arafata, bukan hanya sekedar kita wukuf saja, tapi lebih daripada itu ada makna-makna yang tersirat dan juga tersurat yang terdapat ketika kita melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi diartikan, dipahami, dimaknai setiap lafaz doa dan juga lafaz talbiyah yang kita ucapkan pada saat itu. Labbaik la syarika lak labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Apa artinya? Kita benar-benar mengikrarkan diri kita. Tidak ada yang esa kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuat kecuali Allah. Tidak ada yang menakdirkan apapun kepada kehidupan saya, entah baik ataupun buruknya, kecuali itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjut kita masuk ke padang Arafah. Kita bahas dulu nih. Dari mulai ihram. Ihram itu Bapak Ibu merupakan simulasi kita ketika kita nanti akan meninggal dunia. Kita datang kemari, saya yakin beberapa persen, kurang lebih 80% lah, daripada harta kita tidak dibawa ke tempat ini. Rumah yang mungkin dulu kita perjuangkan, bangunnya mati-matian, yang mungkin harganya kita bangun ada yang 200 juta, 400 juta. Ada nggak yang geret-geret rumahnya sampai ke tanah suci? Surat rumah dibawa? Surat tanah? Ada yang punya mobil mewah di rumahnya?
BPKB-nya, STNK-nya, kuncinya dibawa kali gitu. Enggak ada. Semuanya kita tinggal. Artinya apa? Segala hal, sebagian besar kehidupan duniawi kita rehatkan sejenak. Semuanya kita fokuskan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibarat kita kumpul di padang Arafah sama persis dengan perkumpulan manusia ketika berada di padang mahsyar. Bahkan kalau diibaratkan dengan laki-laki, Bapak dan Ibu, nanti di padang mahsyar semua manusia tidak ada yang berpakaian sehelai apapun. Maka ibaratnya bapak-bapak ini nggak ada yang memakai pakaian kebesarannya. Mungkin Pak Dokter di sana pakai baju dokternya. Kemudian siapa lagi nih yang jabatannya tinggi? Kong Simun, Kong Dehir dulu apa? Polisi. Direktur. Hah? Inspektur. Yang polisi tidak memakai seragamnya, yang ustadz tidak memakai sorbannya, yang dokter tidak memakai pakaian medisnya, yang hakim tidak memakai pakaian kebesarannya, semuanya sama di mata Allah memakai pakaian ihram. Tidak ada yang dibedakan antara si kaya dan miskin. Semuanya memakai pakaian ihram yang sama. Semuanya sama di hadapan Allah, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita berangkat ke Arafah, pantaskan hati kita dulu. Hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang penuh dengan rasa maaf, hati yang penuh dengan rasa kebahagiaan karena mau berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah pantas, apapun nanti kondisi dan situasinya di sana indah rasanya. Karena sekarang ini banyak orang yang sudah berpikir bagaimana tentang fasilitas. Ustaz, apakah nanti kita akan dapat kasur di padang Arafah? Apakah ada selimutnya? Apakah nanti ketika di tenda Mina kita kepanasan atau kedinginan? Jadi yang terpikir dan terlintas adalah bagaimana fasilitasnya, bukan bagaimana dia berpikir apa yang harus dia lakukan, ibadah yang harus dia kerjakan selama berada di perkemahan tersebut. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, di Arafah memang ada kasur, tetapi kasurnya berjumlah 300. Jumlahnya berapa tadi? 300. Orangnya isinya 360. Berarti ada yang dapat kasur? Ada yang tidak dapat kasur. Bagaimana Ustadz supaya nanti nggak ada iri antara yang satu dengan yang lain? Yang pertama makanya harus diapain dulu nih, ditata nih. Semuanya pasti ada solusi. Nih misalkan kasurnya 1, orangnya berapa? 3. Bu, kita jadiin yuk satu kasur ini jadi bantal kita semua. Jadi yang dapat kasurnya ini kepala. Walaupun badan nggak dapat, tapi satu kasur ini kita dapat semuanya. Bisa dinikmatin sama-sama. Bahkan kalau boleh jujur, saya selama melaksanakan haji, 5 pelaksanaan haji saya cuman dapat kasur 1 kali saja. Kapan itu? Pada saat tahun 2022. Jamaah haji hanya 50% saja. Itu bahkan saya tidur di atas kasur tumpukan 3. 2002 doang. Selebihnya setelah itu ya ada kardus aqua, saya buka lebar, ditumpuk jadi 2, ditambah dengan plastik sampah warna hitam, alhamdulillah tidurnya juga pules. Jadi selain daripada 2022 ya, 2022 saya dapat kasur. Ya, tahun-tahun selanjutnya itu tidak pernah tidur di kasur. Nah, maka solusinya seperti itu. Ya, kalau udah ditata hatinya, masya Allah, enak betul, nyaman. Ya, yang muda mungkin ngalah sama yang tua. Kalau sekarang ya Allah sedih betul saya Bu lihatnya. Kadang-kadang orang yang kursi roda kagak dilihat sama sekali sama orang yang muda-muda mau naik lift.
Bodoh amat, yang penting saya masuk kemana? Telip yang tua, udah paling belakangan aja yang kursi roda. Ya Allah, kadang sedih rasanya itu. Kalau saya memposisikan, ya Allah, kalau nanti saya punya orang tua kayak gitu tuh gimana rasanya gitu kan? Ya, maka itu yang harus kita rasakan sama-sama. Ya. Nah, kenapa kemarin ada salah satu jamaah nanya, Ustaz kok tenaganya alhamdulillah luar biasa. Saya bilang saya tetap manusia sama, pilek juga. Karena saya bilang yang nggak flu cuma ontak. Maka alhamdulillah saya flu, berarti saya bukan. Cuma memang begini. Coba Bapak begini Bapak dan Ibu, ya. Karena saya menganggap dari awal, ya, ibu-ibu di sini semua adalah ibu saya. Bapak-bapak yang di sini semua adalah ayah saya. Maka saya juga berharap ketika saya membantu orang lain, mudah-mudahan pahala tersebut juga dikirimkan bagi orang tua saya. Ketika saya membantu orang lain, mudah-mudahan nanti ketika saya mendapatkan kesulitan, ada orang-orang yang akan membantu jemaah saya. Saya nggak pernah ada niatan apapun. Ketika saya sudah di sini, saya berusaha untuk memantapkan hati, meluruskan niat saya, semuanya demi untuk berkhidmah menjadi pelayan-pelayan daripada tetamunya Allah dan juga tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada beberapa teknis nih Bu, jangan pernah khawatir. Ustadz, saya ini kalau setiap hari harus buang air besar 5 kali. Bagaimana dengan toilet yang ada di sana? Ya, pertama, husnuzonkan diri dulu sama Allah. Ya Allah, beri saya beri saya kelancaran. Banyak-banyak baca zikir ya Fattah. Apa itu ya Fattah artinya? Allah yang membukakan jalan. Nanti dengan sendirinya tuh. Ketika kita mungkin lagi pengen BAB, tiba-tiba alhamdulillah nggak ada yang antri. Iftah alaina. Ya Allah, bukakan kesulitan-kesulitan yang nanti akan menghadang di depan kita ya Allah. Maka kekuatan doa itu luar biasa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini nggak merasakan. Saya sama umi saya itu pada saat 9 jamaah itu tiba-tiba tidak keluar visanya, apa yang kita lakukan? Saya langsung menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 3 jam. Berarti 1 jamnya itu 10 juz yang saya baca. Demi apa? Karena saya nggak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Dan mudah-mudahan dari doa yang saya baca, dari zikir yang saya baca, sama umi saya berdua. Saya kalau sama umi saya begitu, "Mi, ayo Mi, kita baca Quran." Saya baca Quran. Maka alhamdulillah Allah yang beri saya ketenangan pada saat itu. Walaupun situasi kondisinya mungkin genting, ada yang mungkin kondisinya ya Ustaz gimana nanti kita, padahal kita ini sudah daftar KBIH dan lain sebagainya. Tapi Allah yang kasih kemudahan. Dan yang luar biasanya adalah 9 orang yang tadinya berpisah kloter ternyata Allah tempatkan di sini. Siapa yang bisa menyangka? Kumpul kembali, ya bareng-bareng di sini. Itulah keajaiban-keajaiban doa yang mana di saat manusia itu dalam kondisi lemah, Allah memang suruh kita untuk banyak-banyak berdoa. Maka sama kesulitan apapun yang menghadang, ketika Allah yang menjadi kekuatan kita, Allah yang menjadi harapan kita, maka setiap kesulitan yang menghadang pasti Allah akan bukakan jalannya. Ya, kemudian pas nanti di sana Bapak dan Ibu, saya harap semuanya bisa kompak. Contoh, saya mau ke toilet. Pada saat itu saya ajak Kong Dehir, "Kong, ayo mau pipis." Kata Kong Dehir, enggak mau pipis." "Ayo udah bareng." Begitu aja yang tua mah. Paksain daripada dia kebelet, kemudian kondisinya nanti anjir, repot lagi ceritanya. Tawar-tawarin. Ya, siapa tahu pahala kita besar karena cuman nganterin yang lansia ke kamar mandi. Ini ada kalimat yang indah yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? "Rubba amalin shaghirin yukabbiruhu niyah." Ada amalan yang kecil tapi pahalanya besar di sisi Allah karena niatannya betul-betul ikhlas. Wa rubba amalin kabir, boleh jadi Bapak dan Ibu, kita nih haji, bekal kita luar biasa, uang yang dikeluarkan.
tenaga luar biasa yang kita kerahkan, ya, boleh jadi amalan yang kita anggap besar ternyata pahalanya kecil di sisi Allah. Kenapa? Mungkin tercampur ria, tercampur kesombongan, ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri, kenapa beliau mengatakan seperti ini? Beliau dikasih ilham oleh Allah. Jadi orang-orang alim itu dikasih ilham dalam mimpinya. Ketika itu dia masuk ke dalam surga, dia bertanya kepada para malaikat Allah, wahai para malaikat Allah, amalan apa gerangan yang bisa menghadirkan saya masuk ke dalam surga Allah? Itu orang alim, ya, ternyata dia masih mau nanya amalan apa yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apakah karena saya mengajar? Apakah karena kitab yang terus-menerus saya tuliskan, kemudian dari kitab-kitab itu diajarkan kepada kaum muslimin? Apa kata malaikat? Wahai Imam Hasan Al-Basri, sungguh bukan karena kitabmu ini engkau masuk ke dalam surga. Heran Imam Hasan Al-Basri. Lantas karena apa, wahai para malaikat? Kemudian para malaikat mengucapkan, pernahkah engkau mengingat waktu engkau menulis kitab yang engkau karang, tiba-tiba ada satu ekor lalat yang hinggap di ujung tintamu. Kemudian engkau hentikan untuk menulis hingga lalat tersebut kenyang. Ketika lalat tersebut kenyang, kemudian ia terbang kembali, barulah engkau melanjutkan tulisan kitabmu. Kalau kita diapain, Pak? Zaman dulu tintanya masih dari apa tuh, Bu? Buah-buahan. Zaman dulu kalau tinta, sekarang malalat ogah. Kimia. Zaman dulu masih dari apa? Buah-buahan. Ya. Maka saya akhirnya berpikir, ternyata benar apa yang pernah diucapkan oleh Kiai Maimun Zubair. Apa kata beliau? Kalau ada semut, ya, tiba-tiba ia tercebur ke dalam satu bejana, selamatkan semut tersebut. Siapa tahu kita menyelamatkan semut yang kecil, amalan tersebut remeh, tapi karena betul-betul kita lakukan ikhlas karena Allah, tidak ada unsur riya apapun, kita masa nyelamatin semut dari ember, kita cerita sama orang-orang, tadi ada semut kecebur. Kan enggak begitu ya? Kalau orang kecebur baru kita selamatin, boleh jadi kita ngomong kepada orang lain. Kalau semut kecil, remeh, temeh, kita selamatin, kita nggak pakai ngomong sama orang lain. Amalan tersebut kecil, tapi mungkin itulah yang tidak ada unsur ria, kesombongan, sum'ah sama sekali. Itulah yang mungkin istimewa di sisi Allah. Ya, angkat aja Kong Deher, ayo kencing bareng. Atau kita omongkan, Kong, Nek, ada yang mau kamar mandi bareng enggak? Ya Allah, itu indah betul. Indah benar. Kalau kompak, Allah nanti yang akan menimbulkan, memunculkan kemudahan-kemudahan bagi kita semuanya. Ya, jadi begitu. Ya, jadi Pak Nasruddin kalau ke WC udah nggak bisa ngajak, wahai Bu Aam, ayo kita ke WC bareng, nggak bisa. Kalau besok udah ngajaknya Aki Edi. Ya. Aduh, lemas dah. Aki mau ke toilet apa? Oke, lanjut lagi ya. Itu seputar teknis nanti ketika di Arafah ataupun di Mina. Oke, Bapak dan Ibu, saya mau tanya nih, buku hijau udah dibuka-buka belum? Udah. Alhamdulillah. Buku zikir dan doa sudah dibuka belum? Zikir-zikir pada saat di Arafah. Halaman 81. Halaman berapa? 81. Oh, udah dibuka Bapak Haji Basuki. Alhamdulillah. Ini mau nyebut udah keduluan Pak Basuki. Nah, ini tolong dibaca-baca. Waktu kita sedikit udah. Hari ini siang, besok nanti manasik siang lagi, ya. Kemudian hari Selasanya free. Silakan gunakan untuk istirahat. Dan nggak usah seperti orang yang kalut, nanti di sana bagaimana ya? Ada kopi apa enggak? Beli kopi. Kue-kue bagaimana ya? Kue ini enak kayaknya nanti di Arafah. Beli kue. Kue udah tiba-tiba roti juga enak nih. Beli roti. Akhirnya nanti kita bawa barang-barang yang sekiranya ternyata kita anggap bermanfaat, tapi ternyata nyampe di sono nggak kepake sama sekali. Itu sering banget kondisi dan situasinya seperti itu.
Yang ada nenteng barang banyak-banyak enggak kepake sama sekali pada saat di sana. Bawa secukupnya saja, insya Allah cukup. Cukup. Ilmunya itu cukup. Nah, yang penting apa? Bekal dalam bentuk ya, oke. Sekarang ikutin saya ya, biar kita lancar juga nih baca doanya nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. 100 kali. 100. Dibacanya berapa? 100 kali. Nyampe sono. Bukan dibaca 100 kalinya, bukan. Tapi doanya yang dibaca sampai jumlahnya 100 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau di sono udah bacanya sama-sama, enggak ngikutin. Kalau tadi sistemnya masih apa? Ngikutin. Tapi kalau di sana kita punya buku doa pegang masing-masing. Kemudian setelah itu kita bacanya secara bersama-sama. Kapan pelaksanaannya? Oke. Mulai dari tergelincir matahari, nanti akan ada yang dipilih untuk menjadi khotib Arafah. Ada khotibnya. Kapan? 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. 15 menit sebelum masuk waktu. Kalau sekarang zuhurnya 12.19, maka jam 12 khotib udah maju. Assalamualaikum, nanti ada MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, setelah ini saya adalah sebagai seorang MC akan mengumumkan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama yang akan bertindak menjadi khotib yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Hudori. Dan yang akan bertindak sebagai imam adalah Aki Teddy Rosyadi. Kepada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama khidmah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji ini. Maka insya Allah setelah ini akan berdiri Kiai Haji Ahmad Hudori untuk membawakan khutbah Arafah. Kepada beliau kami persilahkan. Berdiri khutbah Arafah. Khutbahnya berapa kali? Ada dua. Ada dua. Sama seperti khutbahnya sholat Jumat. Setelah khutbah selesai, barulah di situ pelaksanaan sholat jamak takdim. Bagaimana niatnya? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri raq'ataini majmu'an dijamak muqassaran diringkas ma'al asri makmuman menjadi makmum lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri raq'ataini majmu'an muqassaran ma'al asri lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala. Salat zuhur 2 bareng-bareng sama dengan imam. Tadi imamnya siapa? Aki Edi Rosyadi. Lupa sama imam. Subh. Ya itu nanti yang dibaca itu nanti. Apa? Sholat di tenda. Sholatnya juga di tenda. Ya, sholatnya dilakukan di mana? Di tenda. Ya, maka nanti kita bawa sejadah yang tipis aja, nggak usah yang tebel berat nanti bawanya.
Nanti kalau buat di Musdalifah, Apa? di Musdalifah kalau Di Musdalifah kita sudah ada karpet. Udah ada apa? Karpet. Karpetnya itu banyak, tenang aja. Ya, karpetnya banyak. Jadi sejadah itu buat sholat. Ada karpet di Musdalifah, itu kita bisa sholat di situ. Bisa juga nanti tidur di situ. Insya Allah karpetnya lebih tebal dari ini, segini Pak tebelnya. Itu mahal kalau kita beli di Indonesia. Buat tidur di Musdalifah enak banget itu. Ya. Nanti makanya ketika di Musdalifah, orang-orang yang tidak murur turun di Musdalifah, saya wajibkan semuanya tidur. Kecuali orang-orang yang mau begadang sama saya. Ya, kenapa? Kita jagain bis. Bis datang, bangun-bangunin semuanya. Ayo Bu, bis datang, langsung bangun semuanya, kita antri di pintu keluar. Gitu. Oke, kembali ke laptop. Sholat jamaah udah? Udah. Setelah itu baru buka buku doanya. Inilah yang mau kita baca semuanya sampai terakhir. Saya pun nggak sanggup kalau disuruh mimpin dari awal sampai terakhir, nggak sanggup. Pasti nanti akan bergantian. Mudah-mudahan dalam satu tenda kita ada banyak ustadznya. banyak. Insya Iya. Allah. Jadi jangan sampai diborong semua pahalanya. Ya, makanya saya tadi bilang khotibnya Ahmad Budori, imamnya Aki Edi, yang baca doanya adalah Ustadz Saiful Simon. Ya. Amin, gitu Mas Saiful. Iya. Akan pindah ke Pak Gus. Orang Jakarta. Iya. Pokoknya kalau di bapak-bapak ini kita lagi nugasin Bu. Yang azan siapa, ya, biar semuanya nanti pulang benar-benar bisa jadi imam di masjid-masjidnya. Amin. Minimal azan sama komat. Iya. Bisa semua, gitu ya. Nah, kira-kira yang mau daftar suaminya suruh azan boleh ngomong ke saya, nanti saya paksa. Oke, jadi doa-doa ini dibaca. Selesai zikir dan doa yang kita baca ini, barulah kita berdoa dengan masing-masing daripada apa yang mau kita mohonkan kepada Allah. Ada yang belum nulis nggak doa-doanya? Kalau belum, tulis doanya. Kalau emang nggak sempet, baca artinya dari sekarang. Apa sih inti daripada zikir dan doa yang dibaca ini? Jangan sampai doanya hanya kita ucapkan, tapi hati kita ini lengah. Hati kita ini nggak paham dengan apa yang diucapkan dan nggak paham dengan apa yang dipanjatkan. Karena doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang penuh dengan kekhusyuan. Doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang penuh dengan kesungguhan. Maka baca artinya dari setiap doa-doa yang kita panjatkan. Kurang lebihnya, yang pertama yang ingin saya sampaikan, doa yang diucapkan pada saat zikir ini merupakan doa ampunan dosa. Itu udah mutlak. Kenapa? Dosa kita dihapus, maka semua permohonan-permohonan kita pasti diijabah oleh Allah. Yang kedua, doa minta kebaikan-kebaikan akhirat. Tadi yang pertama dosa dihapus, yang kedua minta doa kebaikan-kebaikan akhirat. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan, padahal pepatah tersebut diambil daripada hadis Nabi. Kalau kita kejar akhirat, maka insya Allah dunia akan ikut. Kalau kita kejar dunia, maka akhirat sekali-kali pun sedikit pun tidak akan pernah ikut. Kalau kita nanam padi, rumput pasti akan tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, maka padi tidak akan pernah untuk tumbuh. Jadi makanya yang kedua ini, permohonan para ulama yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab ini adalah permohonan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Baru setelah itu yang terakhir tuh, hajat-hajat dunia baru berada di akhir. Tapi hajat-hajat dunia yang disampaikan itu berkaitan kepada kehidupan-kehidupan akhirat kita. Apa di sini? Salah satunya doanya, ya Allah berikanlah saya rezeki agar saya bisa melaksanakan ibadah haji, pelaksanaan ibadah umrah, saya bisa bersedekah, saya bisa dan lain-lain sebagainya. Jadi hartanya untuk apa? Kebaikan-kebaikan akhirat. Oke, sampai kapan? Sampai maghrib tuh kita doa. Ustadz, kalau tidur boleh nggak? Usahakan jangan sampai tidur. Maka bagaimana supaya kita nggak ngantuk? Kopi.
Tipsnya ada dua. Satu, waktu pagi itu belum waktu yang mustajab. Maka wajibkan diri kita untuk tidur. Tapi sudah mulai jam 7, Bu. Di atas jam 7 tidur tuh. Lumayan, 8, 9, 10, 3 jam. Silahkan gunakan untuk tidur. Supaya apa? Nanti ketika datang waktu yang mustajab untuk berdoa, kita sudah dalam kondisi yang prima. Untuk terus ngulang-ngulang doa, untuk terus zikir kepada Allah, untuk terus minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau hanya untuk sekedar bikin kopi, kemudian bikin mie, nggak apa-apa, silahkan keluar untuk menghilangkan ngantuk. Ya, tapi saya harapkan jangan sampai kita itu pakai untuk ngobrol lama, kongko, ngerokok, duduk bareng, ya. Boleh misalkan rokok 5 menit, 10 menit, masuk lagi ke tenda. Haram, Ustaz. Oh iya. Dikomplain sama Pak Dokter. Boleh kalau keluar sebentar doang, tapi langsung apa? Balik lagi. Kenapa? Waktu mustajab sayang. Ya. Nih, ingat kata para ulama apa? Doa semakin sering kita ulang, semakin banyak kita ulang, layaknya kita ini sedang naik sepeda. Mau kemana kita tuju? Semakin cepat kita ngayu, semakin cepat kita ulang-ulang, maka semakin cepat juga Allah akan mengijabah doa-doa kita. Dan saya pengen nih, kalau nanti sepulang haji kita kumpul, entah itu di rumah Pak Syahril, di rumah siapa lagi? Aki Tendi. Saya nggak mau ceramah dulu. Saya pengen apa pengalaman kita pada saat haji, doa-doa apa yang pernah kita panjatkan selama di Arafah. Kita pengen bercerita tahaddus bin nikmah. Ya, dengan tahaddus bin nikmah atas nikmat yang Allah berikan, doa yang sudah kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi udah bukan waktunya saya lagi ceramah. Tapi saya juga ngambil ilmu apa keajaiban-keajaiban ya yang telah kita rasakan daripada doa-doa yang kita panjatkan di padang Arafah. Ya, oke, lanjut sampai terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari, Bu, 4:30 gandeng pasangannya. Kemana? Doa di luar tenda. Ya, lihat kondisinya, panas banget nggak? 4:30. Kalau 4:30 masih panas, jam 5. Jam 5 masih panas, 5:30. Yang penting jangan jam 8 baru keluar. Orang-orang ke Musdalifah dia baru mau ngapain? Doa. Salah yang begitu. Kalau kita Ya. berjauhan, Ustaz. Kenapa? Aku sama istriku berjauhan. Apa? Nanti mudah-mudahan kita coba untuk tarik, Pak. Disatuin. Kita coba untuk tarik. Ya, karena memang begini nih, kita masih ngeraba kan? Masih ngeraba. Apa jangan-jangan nanti kita ini di Arafah benar-benar kayak orang di penjara gitu, pintunya kagak ada yang kebuka sama sekali. Kalau pintunya kebuka nanti saya culik Ibu Nurul. Setelah saya culik, saya taruh di Pak Saiful Hadi gitu ya. Kasihan deh lo. Tapi begini, Pak Saiful dan Bu Nurul, ya apapun nanti situasi dan kondisinya, tetap kita husnuzon sama Allah. Ya ada hikmah yang banyak lah. Mungkin sekarang nih Allah pisahkan 817 dengan 904. Biar tumbuh lagi perasaan cinta, lagi perasaan kangen, seakan-akan seperti pengantin baru lagi kan gitu ya. Contohnya? Contoh nggak ada, yang naik ke jemuran mulu, Pak. Tadi mah sebelum bininya kagak ada, dia merengkut bayi di pojokan. Pas bininya udah ada, kemana Bang Haji? Ngangkut jemuran, gitu. Dia bilang ngangkut jemuran dari jam 10, jam 12 belum turun juga. La haula wala quwata illa billah. Tumbuh rasa apa? Tumbuh rasa cinta yang luar biasa. Ya, jadi ada banyak hikmah yang memang Allah berikan. Bahkan kita bahas yang terakhir sebelum kita tutup, Arafah. Apa itu Arafah?
Arafah dalam bahasa Arab bisa juga diambil dari kata i'tarafa. I'tarafa ya'tarifu. I'tarafa ya'tarifu itu berarti adalah mengenali. Apa yang dikenal? Siapa yang harus kita kenali? Yang pertama yang harus kita kenali, siapa itu Allah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah, ya, dan untuk mengenali diri kita sendiri, ya, seberapa banyak amal ibadah yang sudah kita persembahkan untuk Allah, seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita berikan kepada Allah, kesalahan-kesalahan yang pernah kita berikan kepada sesama kita. Maka dari situ Bapak dan Ibu, disitulah waktu kita untuk introspeksi diri. Jangan malu untuk mengakui kesalahan kita. Ngomong sama pasangan kita, "Mah, selama kita hidup ada berapa hal kejelekan-kejelekan yang pernah saya berikan. Tolong koreksi diri saya. Apa yang kurang dalam diri saya? Apakah saya termasuk suami yang pemarah? Kalau memang saya termasuk suami yang pemarah, mohon bimbing saya dan ingatkan saya. Kalau saya sebagai seorang istri belum merasa bisa melayani suami, mohon tolong ingatkan dan nasihati saya." Dari situlah nanti akan timbul keharmonisan. Yang timbul, kita mengenali untuk apa kita diciptakan. Posisinya sebagai apa kita ini harus melakukan segala sesuatu yang telah Allah perintahkan. Ya, kita mengenali dosa kita sama Allah dan juga kita mengenali kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia. Ngomong Pak, kadang-kadang ini malu mau minta maaf sama laki, malu ngomong serius sama laki. Maka saya pengen nih, ya, sebelum kita nanti bubar setelah ini, ya, kita sama-sama yang di sini ada suaminya, datengin suaminya, minta tolong dengan penuh ketulusan, minta maaf dengan penuh kesungguhan, supaya ini nanti yang akan memudahkan jalan kita sampai ke padang Arafah. Yang suaminya tidak ada, ya, yang suaminya ada di rumah, yang istrinya ada di rumah, telepon mereka. Yang orang tuanya ada di rumah, telepon mereka, minta ridhonya, minta maafnya, minta doanya, supaya langkah kita memposisikan diri kita sebelum nanti kita berjumpa sama Allah betul-betul dalam keadaan sudah bersih. Benar-benar sudah dalam keadaan mempunyai bekal takwa yang cukup ketika kita beribadah dan wukuf di padang Arafah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, Arafah artinya adalah mengenal diri, mengenal Allah, mengenal untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, bagaimana kita bisa cinta sama Allah kalau kita sendiri nggak kenal itu Allah. Bagaimana kita mau cinta kepada seseorang kalau kita tidak bisa mengenalnya. Bukankah kita dulu waktu dilamar, ibu-ibu dilamar oleh suaminya, oleh bapaknya, bukankah harus mengenal lebih dulu? Bagaimana dirinya, bagaimana sifatnya. Nggak cukup hanya melihat daripada fisiknya saja, tapi juga bagaimana kita lihat dalam hatinya. Bagaimana kita bisa mencintai dengan sepenuh hati seseorang kalau kita nggak bisa mengetahui bagaimana seluk-beluk isinya secara keseluruhan. Dan bagaimana kita mau mencintai Allah dengan sepenuh hati kalau memang kita benar-benar tidak bisa mengenali Allah lebih dalam. Maka kenali Allah. Siapa Allah? Tuhan kita. Siapa Allah? Allah lah yang menciptakan kita. Siapa Allah? Allah lah yang mengatur segala macam kehidupan kita. Ya, jadi kenali Allah lebih dahulu. Kemudian yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita di sini datang untuk beribadah kepada Allah. Maka rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita ustadz, kita pejabat, kita seorang aparat, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita ini bukan apa-apa di sisi Allah. Kita ini semua manusia yang biasa. Tidak ada yang membedakan di antara kita, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Gak usah dibawa-bawa jabatan, gak usah dibawa-bawa kita punya harta.
Nggak usah dibawa-bawa kita punya status sosial, tinggalkan itu semuanya. Itu nggak berguna di sisi Allah. Tapi yang paling berguna adalah bagaimana nanti kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan perasaan yang sekhusyuk-khusyuknya. Pernah mungkin Bapak Ibu dengar sebuah cerita ya. Ada dulu ceritanya jamaah mandiri. Dulu dia bilang, "Ustadz, saya mau kurban. Di mana kurban yang kira-kira ini saya bisa langsung melihat prosesinya?" Saya bilang, "Pak, Bapak nanti datang ke sana, bayar di sana, tapi Bapak nggak bisa menyaksikan kurbannya." "Emang kenapa nggak bisa menyaksikan kurbannya?" "Karena posisi jalannya jauh, 7 kilo ke tempat pemotongan hewan kurban." "Emang nggak ada taksi?" "Berapa sih taksi?" "Waduh, mahal betul Pak, sekali jalan ke sono 1 juta." "Berapa kek? Gua bayarin." Gitu. Taunya, "Ya udah Pak, ayo kita ngelihat ke tempat penyembelihan. Saya udah nanya taksi, harganya 250 rial. Pas sampai di depan taksinya, dia lihat dompetnya. Kemana dompetnya? Ternyata isi dompetnya hilang, ATM-nya hilang. Yang tadi kata dia, berapapun uangnya, gua bayarin. Taunya nyampe sono, "Tat, boleh minjem duit nggak?" Nggak tahu. Nggak tahu pokoknya. Kalau tahu nggak hilang tuh. Kalau ya, maka kadang-kadang memang begitu Bu. Ada beberapa hal yang memang Allah tunjukkan di situ. Ya, ada beberapa hal yang memang kita harus jaga ucapan, jaga sikap, jaga perbuatan. Supaya apa? Ya, supaya hal-hal tersebut ya ketika di kota suci, di tempat yang istimewa, tidak Allah berikan jawaban langsung kondisi kita pada saat itu. Seperti yang tadi itu. Ya mungkin ada rasa kesombongan dalam dirinya, akhirnya Allah tunjukkan langsung. Ya, engkau mungkin kondisinya tadi punya duit. Mengatakan semuanya ini bisa mungkin engkau beli. Tapi pada kenyataannya tiba-tiba dompetnya hilang. Ya Allah, nggak bisa berkutik apapun kondisinya pada saat itu. Ya, jadi itu seputar sampai ke Padang Arafah. Insya Allah kita akan lanjut besok lagi, mulai dari Musdalifah, Mina, melontar jumrah hingga ke tawaf ifadah. Ya, dari sini kira-kira ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya, falyatafaddal mashkuran. Silakan. 3 lah, paling maksimal 3 pertanyaan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya orang yang berhaji dan dia berkurban? Di dalam fikih 4 mazhab ada dikategorikan 2 orang yang berkurban. 1 orang yang berkurban tidak berhaji, ada orang yang berhaji dan dia juga berkurban. Bagi orang yang berkurban tidak haji, memang disunnahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak menggunting kuku, mencukur rambut ya pada saat dia hendak berkurban mulai dari tanggal 1 hingga dengan tanggal 10 Zulhijjah sampai dia selesai memotong udhiyahnya. Nah, bagaimana dengan orang yang haji? Itu sunnah ya. Sunnah bagi dia untuk meninggalkan potong kuku, malah sunnahnya kagak potong karena dia berkurban. Tapi di dalam mazhab yang lain ada yang mengharamkan untuk potong kuku. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah tidak potong kuku. Nah, berbanding terbalik dengan orang-orang yang berhaji dan berkurban. Karena salah satu yang ia lakukan di situ dititik beratkan kepada amal-amal ibadah yang dia kerjakan selama berada di tanah suci. Dan salah satunya memotong rambut itu salah satu rangkaian ibadah yang rukun dalam proses ibadah haji. Apa itu? Tahallul. Ya, maka larangan-larangan tersebut tidak berlaku untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji. Maka Pak Tantan, walaupun korbannya di tanah suci kek, korbannya di Indonesia kek,
kondisinya lebih diutamakan amalan-amalan hajinya dibanding harus melakukan amalan-amalan sunnah yang ada yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi yang diunggulkan adalah amalan-amalan hajinya. Bisa dipahami sampai situ? Atau saya share ya, saya udah bikin status sebenarnya itu. Saya share lagi, saya sudah bikin status ya, hukum-hukum tentang orang yang haji tapi kurban, orang yang tidak berhaji tapi kurban. Nanti di situ silakan dibaca masing-masing. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Ya, oke. Di imam kalau kayak gini bisa. Cukup berarti? Bapak cukup? Ayo Ustaz, Ah ya. besok kan kita membawa tas yang hitam Ustaz. Oke, tas hitam. Bagaimana kalau tas itu kita ganti koper aja Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Kurang gede. kurang gede ya? Kurang gede. Nah, kita nanya ini Bu. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu, tas yang boleh kita bawa adalah tas khusus Ar-Muzna. Bahkan di situ dihimbau lagi kepada seluruh jamaah haji jangan sampai ada tas tambahan. Himbauannya seperti itu, tetapi sekali lagi setiap tahun ya saya kadang-kadang bawa tas sampai 3. Ya, karena apa? Bawaan saya banyak. 1 banner, 2 mikrofon, 3 makanan, 4 tiang bendera, 5 bendera-bendera yang mau ditaruh di Arafah, Mina, Musdalifah dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya kadang-kadang bawa tas ada 2 atau kadang 3. Ibu-ibu bawa tas Ar-Muzna 1, tas Al-Mukhtar 1. BSI buat jaga-jaga dibawa. Tapi kosongin, dimasukkan ke dalam tas Ar-Muzna. Itu berguna kita pakai pada saat melontar jumroh. Diisi biskuit bangsa 2 atau 3, ini nggak apa-apa buat bagi Ustadz Alum. Setelah itu lontar jumroh. Setelah melontar jumroh itu lapar. Biasanya sama seperti kita habis selesai melakukan umroh. Begitu kira-kira. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Saya kan termasuk rombongan yang ke-20 ya Pak. Ini kita besok ikut rombongan yang ke-11 apa yang ikut? Oke, apakah terpisah? Sekarang berangkat itu semuanya satu hotel. Tanpa membedakan dia kloter 11, kloter 20, dia JKG Sukabumi, JKS 6, semuanya tidak dibedakan. Kita berangkat dari satu hotel, syarikahnya sama. Sudah tidak berlaku lagi kloter 11, kloter 20. Kloter 11 dan kloter 20 itu berguna nanti pada saat perpulangan kita menuju ke tanah air kita lagi. Adapun selama di Arafah yang berguna apa? Syarikah kita. Di sini bertuliskan RHL, itulah syarikah kita. 245. Dan di tempat itulah nanti kita akan ditempatkan. Di Arafah, di Musdalifah, dan juga di Mina. Jadi gitu. Jadi nggak usah dipikirin saya harus 20 atau 11 atau JKS 6, enggak. Semuanya berangkat dalam satu bis yang sama nanti. Gitu ya. Oke, kita cukupkan karena 3 pertanyaan sudah dilontarkan dan 3 pertanyaan itu juga sudah dijawab. Kita berdoa kepada Allah, sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala amal ibadah kita. Allah sehatkan badan kita. Allah berikan kita kekuatan. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa melaksanakan setiap rangkaian ibadah haji dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, sebelum bubar mari kita sama-sama bermusafahah. Kita musafahah terutama teman sekamar nih. Ya, mungkin selama bergaul, selama bersama-sama ada ucapan, ada perbuatan yang melukai di antara kita, ya kita sama-sama saling memohon maaf, saling meminta maaf dan memaafkan. Mudah-mudahan Allah ringankan perjalanan kita nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ya, muter ya, mulai dari bapak-bapak dulu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayo jalannya mana? Oh sono. Ayo. Ibu-ibu sama ibu-ibu.